every time ketika mau melayani manapun apa, I have to build it first. Yang nggak kelihatan ini lebih penting. Josh tadi bilang yang di build yang di off stage ini akan ke reflect di on stage-nya. Kadang orang lebih suka karismanya orang ketika Yeah. I love it ketika dia angkat tangan atau apa, tapi kita nggak tahu sebenarnya kehidupan dia pribadinya gimana. Halo semuanya, hari ini kita di Ngobrol Yuk Special Edition dengan 4 worship pastor dari Jakarta, Bandung, dan juga Semarang. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Silakan. Loh. Nama saya Joshua. Panggilannya Bule. Boleh. Iya, karena saya besar di Zimbabwe. Oke, Silakan. Saya Markus dari Semarang. Oke, Markus. Aku Ferry dari Bandung. Oke. So, Kamu siapa kamu? nggak perlu diperkenalkan, saya dari Surabaya. Sudah kenal. Harus. Namanya Pastor Alan Basikin. dari IFJ Surabaya. Iya. Asli tolong ngaku Pak. Sama Zimbabwe sih. Sebelum kita lanjut, gue mau berbagi dulu Aduh, buat baik. teman-teman kita yang ada di sini. So we have this thing, it's a merchandise dari Praise, judulnya Praise Everywhere series, belum dirilis, pertama kali kalian lihat. So nggak tahu kapan rilisnya, to be honest. Kita dukung. Cuman ada beberapa karakter nih, yang XL adalah Markus. Thank you. Ini adalah Bapak. Wah, saya dapat Dan kuning. Ini adalah Bapak. Terima kasih. So, boleh dibuka dulu buka. Boleh. Kalau nggak suka kalian bisa keren-keretan. Boleh tuh kesukaan. Wah, gue udah biru nih. Oh, warna biru, betul. Kuning. Ya, itu. Ya, so gambarnya beda-beda. So, ini mau menggambarkan bahwa dimanapun kita berada, kita bisa memuji nama Tuhan. Haleluya. Kalau gitu ya. Kayaknya lebih enak kalau kita Gitu ya. pakai ganti baju dulu, terus ganti bajunya sama. Oke. Saat ini. Oke. Iya, kan nggak ada yang mustahil di mata Tuhan. Ya. Amin. Di dalam satu tepukan Kita akan pasti ganti langsung baju. ganti baju. Oke. Mari kita tutup mata bersama-sama. 1, 2, 3. Hey! Ini Bener. kan seru. Gila. Oh, Praise. Praise. Kitchen. Terima Tuhan, haleluya. yang itu apa itu? Oh iya. Itu anak choir kayak di situ. Anak choir. Yang ini sama. Oh, ini enggak. Anak jalanan. Itu kayaknya habis mandi tuh. Jadi konsepnya ini praise everywhere gitu. Praise everywhere. Every Mengingatkan orang dimanapun kita berada, there's always a reason to praise. Nice. As long as we have breath in our lungs, we are given a chance to praise the Lord. That's Nice. it. Oke, that's Ya, it. betul. Alright. Thank you, Yus. Ini sebenarnya momen yang jarang. Jarang ya. Kita bisa kumpul bareng-bareng. Exactly. We want to welcome officially Bapak Ferry as a worship pastor. Yeay. Udah nggak bisa pantas lagi ya? Udah. Yeah. So thankful for you to be a part of us di sini. Kita akan berjuang bersama-sama in this next term. Haleluya. Memperbesar Memperbesar kerajaan Tuhan oleh bantuan Roh Kudus. So maybe you can share what was your role before this, dan lu sampai ke sekarang role-nya apa sih sebelumnya? Ya ini baru beberapa bulan lah ya, kurang lebih 2 bulan 3 bulan baru transisi. Sebelumnya melayani di ini kan pelayanan di Teens, IFJ Teens. Jadi udah bertahun-tahun di IFJ Teens, sempat juga di tahun-tahun terakhir bantuin college juga. Jadi cukup berkecimpung banyak di next gen sebenarnya. Jadi udah jadi Teens pastor juga, dan kurang lebih lah ya 2 tahun ke belakang sebenarnya juga udah mikirin siapa nih penerusnya gitu kan, generasi Untuk berikutnya teens-nya. yang akan memimpin siapa nih gitu. Udah doain juga, dan akhirnya waktu dipanggil sama Pastor Sam, Pastor Andre juga, ternyata nama yang kita doain ternyata keluarnya sama gitu. Oh Jadi gitu. Ini yang buat gantiin Teens. Iya. Oh wow, oke. And ya udah, jadi langsung tanpa panjang lebar langsung ya oke, say yes gitu. Yes. Oke. Tapi confirm di tengah perjalanan juga, tapi sebenarnya kan transisi dikasih ya udah 1 tahun 2 tahun dulu kita lihat ya untuk di worship kayak gimana.
Tapi hati saya sih sebenarnya di discipleship. Cuman maksudnya itu kan jadi begitu you bilang ini bakal ada yang nerusin, terus kok bisa ditawarin atau emang lu yang mau atau? Oh enggak, jadi ceritanya udah doain siapa penerusnya, terus galau juga sih sebenarnya, galau. Tuhan, gue mau kemana ya sekarang gitu, gue mau kemana sekarang. Tapi hati itu ada di discipleship, muridin orang gitu, pengen lihat ada life changing dan lain-lain. Terus satu sisi lihat di worship ya dari dulu pelayanan 3 sih, worship, next gen, mission. Gitu. Nah kan kalau dilihat dari worship timnya udah ada core team dan lain-lain, I think mereka good ya gitu. Sekarang gue kemana nih, ngelihat ada satu needs, oh ya kayaknya discipleship deh. Akhirnya doa, tapi waktu Discipleship itu dipanggil, meaning I care, I grow gitu. ya ya seperti itu. Jadi ya mungkin apa yang bisa dibantulah gitu di sana. Terus ceritanya waktu dipanggil sama Pastor Sam ternyata beda gitu. Kan Skenario-nya hati ke discipleship ya gitu ya. Karena worship udah kayaknya udah running well. Tiba-tiba, Pat, kamu pegang worship ya. Gimana? Maksudnya gimana gitu kan? Lu kan jadi beda ya kadang gua gitu kan. Akhirnya dia singkat cerita dia jelasin karena belum ada worship pastor kan sebenarnya. And then dia kasih hatinya, mereka perlu diperhatiin juga dong. Yes, Itu agree. bukan cuma soal technical Sunday service aja Yes, gitu, tapi mereka harus diperhatikan kehidupannya, kerjaannya gimana, keluarganya gimana, spiritualnya kayak gimana gitu. Itu yang ngebuka pikiran saya, iya juga ya, sama aja ya discipleship gitu. Akhirnya oke, pastor, I'll do it gitu. Cuma dalam transisinya ternyata yang mungkin kita planningnya ya udahlah kita coba dulu ya biar smooth 1 tahun 2 tahun seperti itu, ternyata lebih cepat gitu. Lebih cepat, jadi here I am. Nah, ngomong-ngomong tentang worship pastor ini, bisa gak kita mundur bentar dikit nih? Kira-kira kalian ini semua kan pasti worship leader. Nah, pengalaman ataupun langkah awal apa tiba jadi worship leader? Bisa gak ceritain pengalaman kalian? Pertama kali mungkin gara-gara apa? Tiba-tiba kok jadi worship leader nih gitu. Udah berapa lama jadi worship leader juga gitu? Kalau saya dari jadi worship leader tuh kayaknya semenjak masuk rehab sih. Semenjak masuk rehab. Tahun berapa tuh? Tahun 2009. 2009. Masuk rehab 2010 lah mulai gitu. Mulai belajar lagu-lagu rohani di situ, terus mulai main gitar. Kan taunya lagu-lagu yang yang dulu lah ya. Yang berirama gitu ya. Yang agak berbeda. Terus mulai di situ belajar cara nge-lead, cara worshiping sama teman-teman di rehab di situ. Nah, dari tempat rehabnya. awalnya dari situ main sambil gitaran, terus mulai masuk KFJF di 2011. Nah, dipercaya di youth waktu itu, bareng-bareng sama teman-teman yang lain di youth. Udah Markus aja nih jadi WL. Gitu. Tapi ya belajar untuk submission. Ya ternyata Tuhan perlengkapi mulai dari situ sampai sekarang. Very nice. Ya. Menarik ceritanya ya. Dari mana sih? Gua Iya. Ferry. Iya, Ferry dulu. Boleh. Silakan Bapak Ferry. Dari kapan ya? Sebenarnya jadi worship leader ya dari dulu sih, dari kecil emang suka nyanyi, gitu, suka musik. Kecilnya berapa nih? Hah? SD, SMP, Dari sampai malahan dari TK udah. udah suka lahir sih. udah jadi worship leader. Oh enggak. Cepet. Ayo Ferry angkat tangan. Ada sound effect. Salah ya. Dari kecil emang udah suka musik gitu ya, suka nyanyi. Dan di gereja yang lama juga udah sempat gabung choir kayak gitu kan. Nah, cuma waktu awal kuliah, kurang semester awal-awal gitu, semester 1, semester 2, ada teman ngajakin ke gereja FJF. Nah, itu lagi muter-muter tuh. Lagi ini Tuhan, gereja lokal saya di mana ya gitu kan. Jadi
ya intinya lahir baru, tidak ada pemuridan, hidup kacau gitu kan. Akhirnya ada sesuatu yang kosong. Akhirnya Tuhan mempertemukan dengan teman ini, dibawalah ke dulu waktu itu namanya masih gereja Gisi. 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 Akhirnya nyemplung situ. Oh, kesan pertama gitu kan. Oh, bagus nih. Langsung kenal dengan pastornya, teman-teman leaders juga. Akhirnya beberapa kali ke sana, akhirnya memutuskan ya udah, gue mau di sini tanam. Dan kayaknya nggak lama dari itu ditawarin mau pelayanan apa. Ya yaudah sesuai dengan talenta. Yaudah waktu itu masih ada choir tuh, mini choir, nyemplung ke situ sampai sama masuk pelayanan youth juga. Pelayanan youth. Dari situ mulai, tapi kurang lebih ya untuk jadi worship leadernya kurang tahu kapan, tapi lama-lama ya Tuhan bawa lah gitu, dipercayakan sesuatu yang besar juga. Sampai akhirnya ada waktu itu ketemu Pastor Lanam juga. Di situ saya belajar banyak juga untuk jadi WL tuh kayak gimana. Akhirnya dicemplungin, yakin nih WL nih, yakin nih, masih ketar-ketir kan, masih jepar, ya udah nggak apa-apa. Ya disitulah bersyukurnya di gereja ini ada room for growth, room for mistake gitu kan. Ya udah akhirnya belajar itu juga mungkin secara teori nggak begitu formalnya nggak ada gitu kan, tapi langsung di lapangan langsung belajar dari pengalaman dari pengalaman, kamu harus gini, oke siap. Dari situ mulai kebentuk gitu, dan Tuhan ya kasih juga sih hatinya gitu ya, Yulin ya gitu. Itu sih. Wah, kalau John gimana? Kalau gue dari waktu itu pas di LA, kita rintis gereja di daerah utara. Dan waktu itu timnya lengkap. Ada yang main drum, ada yang main bass, ada yang main keyboard, sama ada WL. Tiap minggu 4 orang yang sama pelayanan. Dan kita udah kompak lah pretty much. Jadi kadang-kadang most of the time sih kita lo apa gitu. Jadi langsung on the day gitu, on the spot. Karena kita udah sering main bareng kan. Nah, suatu kali, like within one semester, itu 3 cabut. Jadi berbarengan. Yang main drum balik ke Indonesia, yang main bass balik ke Singapura, Batam, yang WL pindah ke Irvine, pindah ke daerah South jauh gitu. Nah, terus minggu depannya, gue nanya dong sama pendetanya, jadi minggu depan siapa yang mau WL gitu. Terus dengan saya dia bilang, ya lu aja yang WL. Nah, maybe some of you don't know, tapi dulu tuh gue gagap. Gue nggak bisa ngomong, nggak bisa gitu. Nembak cewek aja mesti tulis terus latihan di rumah, terus akhirnya pas udah perjuangan banget ya. Gue udah keringetan, akhirnya nggak nembak lagi. Untung pas ketemu Jess gue udah lancar. Udah banyak belajar. udah. So at the point I said, nggak bisa gue ngomong aja susah gitu kan. And then but he said, ya memang harus lu, siapa lagi gitu. Then I took that dan memberanikan diri untuk, karena dulu kan gue main keyboard, untuk main keyboard dan nyanyi. Puji Tuhan waktu itu gerejanya masih kecil banget, kayak literally nggak nyampe 20 lah ya. Karena waktu itu lagi pada pulang induk semua kan, lagi pada liburan kan, pasti liburan tuh pasti kosong kan gereja di 20. Jadi gue mulai dengan orang-orang yang tertinggal di sana yang nggak pulang ke Indonesia. Tapi dari situ minggu demi minggu belajar worship leading dari ya langsung diterjunin. Ya, memang cemplungin ya. Iya, memang kita tuh harus dicemplungin kayaknya. Didorong. Tapi kalau aku relate kayaknya kita semua di era yang mirip ya. Jadi ketika aku juga pertama belajar worship leading juga 2006 2007 sama. Ketika udah ya kita terpapar secara musik lah ya, bisa nggak bisa banget nggak jago banget, tapi you know lah, we can play lah. Tapi ketika ada kebutuhan, udah that's it, you aja. Nah ini kayaknya memang ada beberapa generasi kita perlu dijeblokin. Ada kok beberapa list nama-nama yang jorokin di Jakarta. Gua juga ada list yang jorokin. Namanya. Iya. Aku rasa memang ini semua memiliki suatu kesamaan bahwa Tuhan punya rencana meskipun background kita apapun juga ya. Jadi ada kebutuhan, tinggal kita mau apa enggak.
Itu. Tapi kita belajar sekarang, mungkin kita di generasi yang sekarang kita udah mempersiapkan kali ya. Jadi nggak kita semua kita dorong tanpa kita equip mereka. Jadi aku rasa memang dengan perkembangan waktu ini kita bisa belajar banyak untuk mempersiapkan gitu ya. Lu orang ada ritual nggak sih kayak Justru gimana nih? Coba apa nih? gua I don't know about you guys, tapi setiap kali mau WL, mau di small group, mau di manapun whatever size, gue pasti deg-degan like max dan gue pasti harus ke ruangan jadi di Sarbini itu ada ruangan wah ketahuan deh. Gua samperin juga. ada ruangan kecil dan nggak banyak orang tahu ruangan itu karena ruangannya kecil banget dan itu ada WC pribadi lah gitu di situ. Dan gue biasa ngumpet di situ kayak within 5 minutes before going out lah gitu karena I still have to fight and I know ya deg-degan itu is real gitu. And I learn to let go in that room. Pernah sekali malah gue saking nervousnya gue pas tutup pintu handle-nya copot. Handle-nya copot. Terus dia gitu, "Hah, gimana? Gue gak bisa buka. Jadi gue ketok-ketok kan gue WA semuanya udah pada di stage kan. Ini gimana nih? Nyariin. Udah pada nyari. Terus sebentar. Dia gitu, guys, gue kunci. Gimana ruangan di atas? Yang mana? Yang mana ya? Akhirnya kebuka. Pas lagi mulai lagu pertama, gue lari. Iya. Pas on time banget gitu Ya, ya. maksud tembak. I think that is my how do you handle? You all been worship leading for a long time. Decades, ya. Is there anything yang you do before? Well, Gimana? spot jam dulu. Pusap dulu gitu. Saya tuh tipe orang yang sebenarnya nggak bisa ngomong di depan umum. Jadi Ini belakang. Iya. ngomongnya di belakang. Kalau ngomong di belakang tadi. Oh jadi gitu. Terus jadi kalau misalkan ngomong dulu kan pernah testimoni kan, testimoni kayak disuruh testimoni gitu, itu keringetan tuh sampai netes, terus dari tangan sini basah semua pokoknya, udah kayak mandi. Tiba-tiba, nah mulai dari situ saya selalu percaya bahwa saya ada dikasih kesempatan sama Tuhan. Jadi yang selalu saya tanamin bahwa it's a privilege dan saya handle itu dengan Tuhan, tolong Tuhan. Jadi kayak ada momen kayak besok harus leading worship gitu. Pagi jam 4 pasti udah bangun. Jam 4 jam 5 udah bangun. Alarm atau otomatis? Sebelum alarm. Oh wow. Jadi saya selalu nyalain alarm kan, kalau kita kan preparing jam 6:30 udah check sound kan. Nyalain jam 5. Sebelum jam 5 pasti udah bangun. Udah langsung Tuhan. Tolong Tuhan. Totally bisa relate. Tolong Tuhan pimpin kata-kataku, pimpin ya biar hatinya tetap ya. Karena saya tahu ya saya tuh nggak mampu kalau nggak ngandelin Tuhan. Perlu Tuhan. Iya, Perlu Tuhan. Yes, perlu Tuhan. bawa ini. Hashtag. Perlu Tuhan. Gimana Fer? Kalau kamu ada ritual juga nggak? Ada juga sih, ada. Setiap kali mau naik tuh selalu ada. Selalu Gitu. Kalau kebiasaan, saya pasti diem sih. Gue pasti diem. Biarpun kayak banyak orang ya ngobrol nih kan di backstage ngobrol kayak gitu, pasti gue diem. Kali kita gangguin. Biar nggak bisa dia. Gua pikir dia sombong. Dia lagi berdoa. Karena deg-degan juga, dan mencoba untuk pakai VR gitu, maksudnya ya control yourself, sambil doa juga. Tapi kadang-kadang juga suka mules gitu, mules kayak bro. apa ya? Kayak ngelik gimana Ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau di teman-teman WL di sana ada WL yang suka sebelum naik, guys yuk kita doa dulu bareng. Kadang-kadang saya juga lakuin itu, yuk guys doa dulu. Padahal saya deg-degan. Doa tolong bareng-bareng gitu kan. Udah serahin. Tapi yang lucunya waktu pas udah naik, udah mulai itu hilang sih semua. Udah aja let go aja, udah silakanlah Roh Kudus bekerja gitu kan. Itu sih kalau gue gitu. Even kayak si Jos aja udah kemana-mana, udah jam terbangnya ya, masih tetap ngerasain kayak gitu Wah, ya. gila. Sudah berterbangan kemana-mana padahal. Kayak macam berat.
Ya, I think reminds me kayak kita dalam pelayanan kita sejago apapun, seterbiasanya kita dengan aktivitas yang dipercayakan Tuhan tuh kita tetap merasa harus bergantung sama Tuhan kali ya. Iya. That's interesting ya, mungkin feeling itu dikasih ke kita supaya kita kayak sadar gitu kali ya. Iya. Maksudnya feeling itu dikasih kita supaya kita kayak Aware gitu ya. kita nih nggak bisa loh kalau tanpa Tuhan. Ya. I think skill bisa impress orang, Yes. tapi Betul. it's the God that is in you that will I agree. leave a lasting impact. Iya. I agree. Iya. And I think ya kita juga mau tiap hari Minggu ketika kita pelayanan pun juga kita juga pengen orang-orang juga bisa merasakan dampak. Terjadi transformasi, right? So and I believe ini yang aku sering pelajarin dan aku selalu push untuk terapin dalam kehidupan pribadi. That everything you do off stage itu lebih penting daripada everything that you Do on stage. stage. Everything Yeah. that you Yeah. build on stage itu bukan reflect your real life, tapi everything that you build off stage itu bisa reflect on what you do on stage. Right. And how do you, gimana kalian build your life sih? Maksudnya being konsisten, lu apalagi lu dari yang rambutnya semua hitam sekarang ada banyak Rambut pakai. ya. Banyak tekanan. Dari mata minus sampai mata plus. Itu gua. Terus, like, how do you? I think this is good juga supaya orang-orang yang dengerin juga bisa relate gimana sih untuk build consistent worship life as worship. Yeah, Karena yeah. worship, I agree. I think Pastor Alan juga share di firman Tuhan, worship is not lagu pelan, bukan sebuah genre. Bahkan sekarang worship itu genre, it's not. Worship kalau di firman Tuhan mengatakan itu memberikan kehidupan Yeah. kita sebagai penyembah Tuhan dan persembahan buat Tuhan kan. Yeah, So how do you maintain that? Praktikal ya, lu jangan kasih gua ayat-ayat. cuma practically gitu, like how do you? For me kalau aku lebih first harus honest to ourselves sama Tuhan kali ya. Kita ini kan manusia meskipun orang melihat kita sebagai seorang worship leader atau worship pastor ya, yang selalu kelihatan yang on stage doang. Ketika kita di atas panggung nih, nyanyi, mimpin pujian, ngobrol, mungkin sharing firman juga. Tapi kita juga manusia biasa yang punya kelemahan dan punya kesalahan. That's why the first thing biasanya aku adalah being honest to myself bahwa hey, I'm not perfect. I have to accept this. My identity is not the thing yang mereka lihat di atas panggung. So I have to build it before, ketika sebelum naik ke panggung ataupun apapun itu, I have to have a relationship with God dulu. Mesti ngobrol sama Tuhan dulu, have the confidence that I'm loved because not because what I'm doing, tapi karena aku anak-anaknya Tuhan. Nah itu memang takes time karena hubungan selalu takes time kan. Nah itu yang aku selalu tekenin pada diriku sendiri. Every time ketika mau melayani manapun apa, I have to build it first. Yang nggak kelihatan ini lebih penting. Josh tadi bilang yang di build yang di off stage ini akan ke reflect di on stage-nya. Kadang orang lebih suka karismanya orang ketika weh I love it ketika dia angkat tangan atau apa, tapi kita nggak tahu sebenarnya kehidupan dia pribadinya gimana. Dan that sometimes yang kita, menurut aku ya pribadi, kalau orang kenapa sampai capek di panggung ke atas panggung karena mereka fokusnya di sini, mereka nggak build-nya dari sini nih. Ketika orang melihat dia, ekspektasi orang kan wah worship leaders kayak gini dong, worship pastor kayak gini dong, and then live in the expectation tanpa building this one. Nah itu yang aku selalu coba untuk praktikal gimana? Ya I have to spend time with God. Ya harus punya komunikasi sama Tuhan, harus punya waktu sama Tuhan untuk build my confidence in Him, not what I'm doing, bukan apa yang Tuhan kasih talentaku gitu, tapi siapa aku di dalam Tuhan, kayak gitu. Gue selalu reflect. So I have my ritual at 5:45 a.m. in the morning. Nggak jam 4 sih, gila sih 5:45 a.m. in the morning. Where pokoknya aku tuh selalu mikir, gue tuh excited nggak ya untuk bisa spend waktu sama Tuhan at 5:45. Atau gue lebih excited nanti pas jam 9 di gereja. That's good. Kayak lu excited nggak lu cuman berdua sama Tuhan? Atau lu lebih excited kalau lu di atas sana gitu? Wow. Lu lebih excited nggak lu bisa I don't know, just be quiet in God's presence, atau That's lu good. mesti bersuara teriak-teriak di atas panggung untuk didengar sama orang? That's good. I think and it's not apa ya, itu hal yang I always try to remind myself all the time. Ya pasti ada kalanya aduh berat ya. But the point where ada orang nanya when is the best time to worship? Someone in a
one of the podcast pernah nanya, Yeah. ask me, I think the best time to worship is when you don't feel like worshiping. Iya. The When best you time feel you like it, yeah. want to praise is when you don't feel like praying. Iya. Agree. Dan di situ lu bisa belajar untuk rendah hati dan a lot of songs that I wrote lahir dari tempat-tempat yang bawah gitu. I just don't feel like singing lagu praise Yeah. today. That came from a lot of stories that I have decided to praise you today. No matter what happens, I lift up my praise. Lagu berserah. Lagu berserah, perlu Tuhan yang baru, wah itu udah kayak itu lagu yang in one of my lowest moment lah in the last 3 years ini. Dan makanya lagu itu lahir. And I think that's I think just want that triggered my thought. I agree. Itu sih. Kalau kalian gimana menurut? Iya. Ya kalau boleh jujur ya kita juga ya tadi ya udah disebutin sama Pak Salaman juga kita manusia yang punya kelemahan juga gitu dan seringkali aku sendiri juga suka terjebak gitu ya kayak on Sunday gitu kan tapi kita build kehidupan kita di dalam Tuhan ini seperti apa. Dan iya diingetin terus sih untuk apa ya lebih ke kalau saya lebih ke surrender lebih ke apa ya berserah sama Tuhan, diingetin gua tuh attach-nya sama Tuhan atau dengan apa yang gua lakuin gitu. Ya. Wow. Ini yang terakhir ya. Ini terjadi waktu transisi nih. Jadi ini dibuka di sini aja deh. Orang dapat Dibuka di sini aja deh. Transisi ya lumayan ini lah ya, lumayan Rocky gitu ya ada Rocky hal-hal ya. Pas Rocky lagi. Ada hal-hal yang juga ya kita udah rintis dan lain-lain ketika harus ninggalin juga itu nggak gampang dan mungkin juga ada hal-hal yang membuat kita luka gitu kan waktu merintis dan Tuhan ngingetin satu sih waktu itu kenapa ini diizinin sama Tuhan karena gue diingetin lagi gitu Fer hati lu attach sama gue nggak gitu atau attach dengan pelayanannya gitu Wow. lu bisa satu prinsip lah ya salah satu prinsip di hidup aku tuh kalau kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, ya cultivate gitu, mengusahakan Ya. apapun yang perlu dilakukan gitu kan, usahain. Ya begitu juga dengan waktu itu pelayanan teens, waktu ninggalin ya gampang gitu kan, karena kita kan berusaha untuk cultivate segala macam gitu kan, berdarah-darah juga sampai akhirnya di satu titik juga mungkin gue punya blind spot nih gitu dan Tuhan izinin untuk bisa lihat blind spot itu gitu dan akhirnya waktu transisi waktu udah lepas kayak ada masa apa ya setelah lah ya gitu ya dimana Tuhan gue harus gimana ya sekarang gue udah di-announce nih jadi worship pastor what next gitu ya what next juga nggak tahu dia di pada hari itu. Oh kayak what next dia juga what's next gitu kayak ngeblank kan gitu ngeblank nih gimana nih gitu kan gimana akhirnya ya text time untuk ambil waktu sama Tuhan doa juga sampai akhirnya Tuhan ngingetin beberapa hal yang terjadi dan Fer lu nggak bisa kayak gini lagi nih gitu oke, good one point itu good lah ya di satu sisi good untuk cultivate everything yang Tuhan percayain tapi jangan sampai kesibukan kita itu menghalangi untuk kita dekat sama Tuhan gitu. Seringkali kita terjebaknya kan di situ kan. Wah, banyak program, banyak hal yang harus dilakuin. Ya udah, yang penting program jalan semuanya oke ya. How's your life? How's your soul? Yes. Gitu kan. kosong. Attach enggak gitu. Ya. Ada satu statement yang ini sih yang itu ngena banget. You can sound anointed but still empty. Right. Karena karena lu nggak attach sama Tuhan gitu. The source of everything-nya Iya, itu the source of everything dan ketika kita lose gitu kan dari tracknya Tuhan, ya
it's a warning juga ya buat kita buat balik lagi Iya, gitu. iya. Itu yang saya diingetin sama Tuhan juga sih, yuk balik lagi. Jangan sampai apa ya? Aku lagi doa gini, Tuhan jangan sampai nih gua melakukan sesuatu yang nggak Tuhan suruh. Karena banyak hal yang di luar sana yang kelihatannya baik, yang kelihatannya good untuk dilakukan, tapi nggak align sama maunya Kehendaknya Tuhan. Iya, Iya, itu iya. sih. Itu yang gue lagi doain terus, Tuhan tolong that's right. bantu Come on. biar gue bisa dengar, biar gue bisa align dan tetap gue mau obey. Gitu. Biarpun ya busy ya, sibuk lah. Semua orang juga punya kesibukan masing-masing, tapi ya harus bisa when you're busy harus bisa lebih harder lagi itu untuk spend time sama Cari Tuhan. Tuhan. That's good sih. That's good. Anointed kalau empty Annoying. Tidak dikit anointed, great annoying. Annoying. Benar juga benar-benar jadi annoying. kalau aku ngobrol-ngobrol with few else from different churches, and we came up with this, we come to this conclusion statement. Jadwal pelayanan itu bukan identitas. Right. Seringkali orang identify themselves as how many times I got Yeah, that's good. segala Yeah, macam. yeah. Dan juga apresiasi orang itu bukan validasi. Betul. Because the one that validates you is not human appreciation, it's God. And the one yang appoint you kan sebenarnya kan Tuhan, and who you are is actually Tuhan. It's a reminder for all of us juga di tempat ini yang mungkin yang udah pelayanan bertahun-tahun nanti. Jangan kejar jadwal pelayanan. Exactly. Kejar Tuhan. Dan jangan kejar appreciation dari orang. Karena ya you will get disappointed. But That's true. our God never disappoints. Amin. Dia Nah, selalu ada. kalau pertanyaannya kita yang dikejar-kejar pelayanan gimana? Gak ada orang. Apa? Kita yang dikejar-kejar pelayanan nih jadwalnya ngejarin kita karena orangnya nggak ada. Wah itu kayaknya sesi Next 50 minutes. Jangan gitu soalnya. Aduh. Nah ngomongin ini, aku ada pertanyaan ini kan pasti udah punya keluarga, masih couple kan, udah married kan ya, udah punya. Iya. Nah Ini tadi karena ngomong tentang stage, tentang sesuatu ini kan pernah nggak ada momen di mana kalian ini sebagai worship leaders gitu kan, panggung kan, pasti banyak orang yang wah worship leader wah gitu, pasti wah you lead well gini semuanya all the good things gitu kan. Terus tiba-tiba di rumah istri atau pasangan kita ngomong what you doing, kamu selama ini gini. Pernah nggak ada sesuatu yang pingin kita udah di vibe-nya oke, terus tiba-tiba ada ngomong enggak, you not doing okay. Pernah nggak kayak gitu? Ada orang dekat lah, nggak selalu istri ya, tapi ada orang tiba-tiba yang kita lihat bahwa ya tadi kita kadang sebagai worship leader kan accept-nya dari luar nih. Ya pujian lah atau appreciation gitu. Terus sampai kita terbuai, oh we doing good. Kita udah di jalannya Tuhan. Tapi ada momen di mana hits, no you not doing okay. Kamu salah nih arahnya. Itu pernah nggak? Pernah lah. Pernah. Pernah. Bisa share nggak? Enggak. Jawaban yang luar biasa. ada banyak insiden. Ini tadi kalau ngomong soal rumah, kalau ngomong dari rumah, well there's always, I think orang yang, this is how I take my take lah ya in life. Orang kalau kritik lu tuh berarti orang care sama lu. Dan orang yang paling sering kritik lu tuh adalah istri lu sendiri. Dan I think I really value her voice lah, her opinion. Kadang-kadang mungkin kayak hal yang nggak penting gitu, kayak misalnya kamu tau nggak sih tadi pas kamu lagi baju kamu tuh lecek. Kayak aku sudah kurus tika. Kamu tau nggak tadi kamu salah ngomong, kamu ada ngomong sesuatu yang harusnya kamu nggak perlu ngomong di situ misalnya. Kamu tau nggak tadi kamu, jadi kayak ada hal-hal gitu. And I think it's good buat awalnya jujur berat banget. Kayak feel like down, Actually awalnya nggak, maksudnya nggak berat kayak defensif ya, tapi kayak masa sih kayak gitu. Tapi nggak, gua oke. I don't have, nggak ke situ. Cuman ya few times kadang-kadang juga leader juga ada ngasih juga ya. kasih tahu gitu. Kayak Mas Jimmy juga pernah sekali, lo ngapain tadi ke situ gitu, you shouldn't have done that. Terus dia tuh, in my heart I feel that I need to do this. Well, I don't feel it. Terus kita kan kayak
Jadi gimana? Iya, gimana? iya. Kan he's the lead pastor kan, Right. We're following him juga gitu kan. Yep. So it's a question ini jadi gue gimana? Gimana? Gitu. How you deal with that? Ngobrol sih sama ngobrol ya. Ngobrol. Is there anything that I should not do? Jadi betul nih ngobrol yuk. Ya ngobrol. Ngobrol yuk. Is there anything that I should not do? I think kita sebagai worship leader, especially worship pastors ya, kita perlu create room. Nggak cuma buat Roh Kudus, tapi room untuk orang bisa berbicara dalam kehidupan kita. That's true. Once kita nggak punya room itu, kita bakal menjadi orang yang keras dan sombong dan nggak akan bisa maju. Be stuck there for life. Yeah. We need to- Easy to mold, right? Yes, but abis itu di mold lah. Tapi kita mesti create room dulu. Ya, mesti- Space-nya ya. When was the last time? Misalnya nih kita nanya, is there anything that I should improve on? What are the 3 things misalnya? The attitude ya. By the end of the year misalnya, aku bisa nanya sih by the end of the year. Sama Jess, is there what are the 3 things that I should improve next year? Ya. Itu maksudnya it's a conversation that we should have all the time. Gitu. Karena tadi kamu ngomong soal blind spot ya. In life kan kita juga punya blind spot. Pasti. Sejago-jagonya Michael Jordan dia juga butuh namanya Phil Jackson. Tapi dia tentu jago sih Michael Jordan. Memang sih. Memang sih. tapi butuh namanya Phil Jackson. Sejago-jagonya Kobe juga. Ya. Sejago-jagonya Shaq juga. Intinya Phil Jackson itu paling bagus. Yeah, I think that is sesuatu yang that I feel we all need to have. I think one last question lah before we close. Yeah. You all been serving in the church for udah lama lah ya, dari teens pastor, Pastors. and then generation youth pastor, Youth, teens youth pastor ya, and then kamu coordinator, soon to be worship pastor, and then ini udah kelihatannya udah kayak worship pastor lah gitu ya. Jebolannya kalau bukan Kita pakai siram lagi. But pasti ada sebuah gambaran yang kalian punya atau sebuah ekspektasi yang kalian punya that every single Sunday should happen in the church. Ya kan pasti ada. Nah, coba gambarin what's in your mind, dari di atas panggung, dari di belakang, dari congregation. Apa sih yang kalian bayangin? Apa sih yang kalian envision that should happen every single Sunday? 5 detik. So, jawab. Berat ini. Saya. Bagus. Life transform. Oke. Jadi setiap ada orang mungkin waktu kita lagi leading worship terus, bagus ya, keren ya. Saya lebih prefer, makasih, pujianmu sangat memberkati saya. Itu lebih penting daripada bagus, luar biasa, dahsyat, rapih, tapi makasih ya, pujianmu, penyembahanmu sangat saya sangat merasakan dan saya sangat berkati. Itu lebih penting karena saya percaya setiap nyanyian kita yang keluar dari hati, keluar dari hidup kita itu pasti Tuhan pakai gitu loh. Tuhan pakai dan ada sesuatu yang Tuhan taruh buat hidup dia. Diingatkan betapa besar kasih Tuhan. Karena saya tahu saya nggak pernah lupa dari mana saya berasal. Dan itu penting banget saat saya leading worship. Saya nggak akan pernah lupa bahwa saya cuma alatnya Tuhan. Nah itu yang saya pingin, bahwa mereka semua, setiap orang yang hadir bisa mengalami perubahan hidup seperti apa yang saya pernah alami. Wow. That's it. Worship. Worship. Ya sama lah ya, satu udah dijawab. Life transform. Satu pengen jemaat ngerti tentang worship sih, benar-benar ngerti tentang worship, bukan sekedar kayak ya udah great production, lighting, and sound dan lain-lain. Karena mereka juga jadi nggak ngangkat nih atau segala macam gitu. Jadi consumer mentalnya ya. Nih aja dibalik tuh lah. Maksudnya apa deh?
bukan nggak peduli, tapi itu penting gitu. Tapi ada yang lebih penting daripada itu Yes, gitu. right. Maksudnya pengen banget ngelihat mereka tuh bener-bener encounter sama Tuhan gitu. Ya. Karena yang ngubahin kehidupan kita kan Roh Kudus kan. Betul. Itu sih, itu dan rindu banget untuk setiap minggu kita nggak cuma terpatok dengan setlist, nggak terpatok dengan liturgi, tapi benar-benar kita bisa izinin Roh Kudus kerja gitu. Karena gue percaya bahwa Tuhan dulu udah ngelakuin mujizat gitu kan, sama para rasul dan lain, it can happen tuh gitu kan di gereja kita gitu. Cuman pertanyaannya adalah segitu desperate-nya nggak kita sama Tuhan gitu, Right. untuk mencari wajah Tuhan Wow. gitu. Iya. Kalau kita cuma datang ya asal Datang aja gitu datang ya. aja, No expectation gitu ya. telat ke gereja lah gitu. Iya. Ada yang datang setelah PW, ada yang di tengah-tengah sermon masih ada juga gitu. Iya, kita nggak akan bisa diubahin gitu. Tapi bener-bener aku rindu banget untuk setiap orang tuh datang ke gereja punya rasa desperate itu gitu untuk ketemu wajah Tuhan. Dan aku pengen lihat bener-bener kayak bukan newcomers ya, tapi non-believers dimenangin gitu. Wow. Iya. Ada yang masuk ke gereja, apaan Apa nih ini? gitu kan, ini apaan sih rame-rame gitu kan. Masuk, even pas lagi, ini kayaknya kayak muluk-muluk tapi it can happen gitu ya. Terus kayak ngelihat masuk di jamaah gitu. Ya. Gue tuh rindu banget gitu, maksudnya kayak Iya. capek nggak sih gitu setiap minggu ngelihat ya dengan produksi yang ada gitu kan, rutinitas yang ada. Ya. Tapi you miss the mark gitu. Iya, iya. Iya, Missed the point. pengen nggak sih gitu ngeliat itu gitu, Banget. revival Pasti, itu pasti. Banget. bukan cuman apa ya, bukan cuman aduh maaf pindahan gereja gitu, bukan gitu, tapi benar-benar non believers Iya. Iya, iya. gitu, Amen. yang belum yang mengenal kita Tuhan menangin gitu ya. Iya. Mungkin ada orang yang udah desperate, putus asa, mereka this is the last time gua ke gereja deh, tapi at Dia that point reconcile. Yeah. Yeah. Very nice. Yeah. bener-bener kayak dikuatin lagi dan bisa ngasih testimoni kita gitu ya. Duh gua Ngeri banget. gua nggak jadi bunuh diri ya Iya. gara-gara lu. Ada satu lagu yang ngeberkatin gua gitu. Wow. Think that's buat yang lagi nonton. I think that's our prayer for each and every one of us yang hadir di hari Minggu tuh bisa ngalamin encounter, dan based on that encounter tuh bisa ngalamin transformation. Amen. Yeah. Kita nggak pengen nyanyi doang, Iya. tapi kita pengen untuk kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Amen. So maybe this is a question for Alan kali sebagai tuan rumah. Tadi kan kita ngomong dari segi yang melayani, sekarang kita ngomong dari segi jemaat Tuhan. Apa sih yang mereka harus lakukan atau siapin before Sunday? Jadi pas mereka masuk tuh kayak nggak langsung soak in gitu. Yeah, yeah. Well, menurut aku Nggak pribadi, boleh telat pasti ya kan. Iya. the first thing tadi ngomong yang ngerubah dari bilangan ngerubah hati kita tuh Roh Kudus ya. Mau musik sebagus apapun kalau hati kita tertutup, Iya. itu nggak akan ngefek apa-apa gitu. Dan aku merasa bahwa di akhir-akhir ini kita diperlombakan dengan suatu standar yang gereja harus mengikuti standar tertentu untuk bisa ya itu tadi menyentuh lah, untuk mengubah, untuk wow, untuk wah Terkesima. wah gitu ya. Dan kita lupa esensi sebenarnya adalah bagaimana orang diubahkan karena mereka bertemu dengan Tuhan. Iya. Nah, bertemu dengan Tuhan tuh kayak gitu tadi ekspektasinya. Kayak tadi aku pernah inget ini suatu ilustrasi yang diberikan oleh Ivan, dia bilang kalau aku mau cari Ferry di ruangan ini aku pasti ketemu meskipun ruangnya banyak karena aku cari Ferry. Gitu ya. Kalau di ruang sedikit pun aku nggak cari Ferry, aku nggak ketemu karena aku memang nggak cari dia. Di gereja juga sama, ketika kita datang itu carinya siapa? Sungguh cari. Kalau cari Tuhan nggak kelihatan gimana, you find it karena dia pasti draw close to you. If you wanna grow, draw close to God gitu. Jadi prepare, the first thing and foremost is our heart.
Dan itu godanya banyak. Berangkat pagi kan gitu bangun Iya, tidur. benar. Kadang apa nih? Iya. Ada yang di mobil disalib lah. Ada suami istri Selalu kan? ada Ya, selalu aja. ada kan. Nah, tapi the moment we step in this building atau di gereja is our decision. You wanna give your heart to Jesus? Kamu mau ketemu sama Tuhan? Gak mau dipulihkan? Gak mau dibersihkan? Gak mau direkonsal gak sama Tuhan? When you say yes, I do believe Tuhan dengan faithful akan change our heart and our minds. So seek the essence ya, Yes, not seeking to be entertained. right. Ya. Nah, consumers gitu ya, behavior untuk cari, I want this, I want that, apapun gitu setuk, tapi ya kita nggak open up our heart, nggak being honest to our heart, gitu kan. Jadi itu yang aku rasa untuk kita semua, buat saya juga sebagai nggak selalu jadi worship leader dan saya sebagai datang sebagai jemaat juga di gereja, I gonna have learn to have that attitude juga gitu kan. Sometimes kita sebagai worship leader atau sebagai musician kan, datang gereja, ada yang pasti kan musiknya salah lah, ini telinganya kita kan gatel kan, ini mau nyanyinya often lah, kita kan Mau evaluasi lagi. Rasanya mau evaluasi. terus kadang loh, kalau saya bilang gitu, kalau saya di sana, aduh minggu lalu saya lebih parah dari ini. dilemanya lain. Jadi setiap orang pasti punya itu. Jadi intinya, if coming back to me, I have to check my heart. Yeah. Gitu sih. Well, thank you so much for the time today. Tuan rumah, you can close. Yes, thank you so much buat Ferry, buat Markus, Josh. Ini adalah opportunity yang aku bilang sangat lumayan langka karena kita bertemu 4 kota besar, jadwalnya susah. Mau minta jadwalnya Josh, mereka, aduh. Paling susah. Aduh. Jadi ini I think it's a God's blessing juga untuk kita bisa ngobrol. Hopefully dengan apa yang kita bicarakan ini lebih mengerti apa yang kita selama ini kita bangun di gereja masing-masing di Jakarta, di Surabaya, di Bandung dan juga di Semarang. I think we wanna have one alignment satu sama lain untuk kita sama-sama membangun di gereja di mana Tuhan percayakan. So hopefully ini bisa jadi berkat buat semua yang mendengarkan, untuk mungkin Anda worship leader atau Anda musician atau bahkan Anda cuma sekedar jemaat yang datang pada hari Minggu. So make sure untuk kita tetap membangun hubungan sama Tuhan dan semuanya kita berikan semuanya kembali ke kemuliaan Tuhan. Oke? Yes. Kita bertemu lagi di next ngobrol yuk. Sampai jumpa.